Halo teman-teman Hipore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan story video sebelumnya. Jadi waktu itu saya pernah membuat story tentang pengkalusan cutting menggunakan Cocopeat dan Cocofiber. Ini saya akan ulas lebih panjang lagi dan lebih detail lagi, supaya teman-teman nanti bisa belajar mengenai penyemaian cutting menggunakan Cocopeat dan Cocofiber. Dan saya nanti juga akan membahas tentang penggunaan hormon tanaman. Saya akan menjawab juga pertanyaan dari video sebelumnya, apa yang dilakukan sebelum dilakukan pemendaman menggunakan Cocopeat dan juga Cocofiber. Jadi sebelum dilakukan pemendaman ini, kita lakukan pencucian dulu ya. Pencuciannya itu menggunakan deterjen bisa juga menambahkan H2O2. Nah, dosisnya itu kalau pakai H2O2 yang biasa saya review itu pakainya 1 tutup per liter. Nah, kalau misalkan yang agak kecilan cuttingnya, pakainya 1 tutup untuk 2 liter. Jadi itu bisa menjadi pengganti untuk deterjen ya. Jadi kalau mau pakai deterjen boleh, atau mau pakai H2O2 juga boleh. Setelah kita melakukan pencucian, pembersihan cutting, kita bisa memendamnya di dalam Cocopeat dan Cocofiber. Nah, kita akan lihat di sini untuk hasilnya. Ya, ini ada yang masih sedikit kalusnya. Dan untuk hormon yang digunakan belum ada, hanya sebatas Cocopeat dan Cocofiber. Mungkin pada video berikutnya saya akan membahas tentang penggunaan hormon-hormon ya. Nah, ini kita lihat dulu. Ini hasilnya. Terjadi pembelahan sel pada potongan-potongan cutting. Dan juga ada pembentukan akar ya di sini. Nah, untuk pada bagian kalus ini kita akan pergunakan hormon Tidiazuron untuk lebih membesarkan kalusnya ya. Akan lebih membuat area pengkalusan menjadi lebih lebar. Nah, kalau udah kayak begini, ini peluang untuk hidupnya lebih besar lagi nih. Kita taruh sini ya. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan hormon IBA ya, dan akan melihat bagaimanakah hasilnya nanti ya. Cuma mungkin tidak di video ini ya. Saya akan berikan dulu gambarannya. Ya, ini jadi masih polos, hanya memendamnya saja di dalam Cocopeat dan Cocofiber. Nah, bagaimanakah perawatan hariannya untuk menjaga supaya cuttingnya ini terus tumbuh, kalus, dan juga perakarannya? Kita tanya aja langsung ke orangnya ya, yang setiap hari nih merawat. Silakan Pak, saya mau tanya Pak, ini untuk perawatan hariannya diberikan air setiap hari nggak nih? Kalau perawatan harian dari awal merendam sampai dia berkalus, ini kan sekitar 2 minggu prosesnya. Jadi tahap pertama bagian Cocopeat yang ini, nah ini memang kita kasih air sedikit, terus diperes sampai dia nggak netes. Nah baru kita pakai untuk merendam. Nah nanti setelah 4 hari dicek, biasanya kelembabannya masih ada. Kalau memang masih terasa dingin, jangan ditambahin air dulu. Tapi kalau sudah kering, warnanya berubah lebih terang seperti ini. Nah ini sudah bisa ditambahin air yang ini. Kalau yang ini masih lembab ya. Tapi sejauh ini udah berapa kali Pak dikasih air? Ini selama 2 minggu baru 1 kali. Baru 1 kali? Baru 1 pas kali. Awal berarti? Iya pas awal. Jadi belum pernah dikasih air lagi ya? Karena ini kan perendamnya dengan kapasitas besar ya, jadi kelembapan yang di dalamnya tidak keluar. Terus saat direndam, bagian atas kita tutup dengan plastik UV. Jadi untuk menahan penguapan terlalu cepat ya. Lihat nih, akarnya udah lumayan ya. Ini nggak pakai pupuk atau hormon ya, ini masih polosan aja. Nah makanya nanti kita akan lebih perluas nih penggunaan hormonnya ya, biar bisa lihat perbedaannya. Ini udah mulai ada yang keluar tunasnya, kalusnya udah ada. Ini udah tanda-tanda bagus. Yang gagal ada nggak? Ada yang gagal. Tapi ini menurut saya juga bukan dibilang gagal juga ya, masih proses ya. Tuh. Ini kelihatan batangnya kayak kurang merespon, tapi sebenarnya udah ada kalus nih. Nih kalus ya. Nih titik tumbuhnya udah muncul. Ini juga ya. Makanya saya bisa bilang yang kelihatan gagal aja itu masih kelihatan kalusnya. Bentar ya, kita coba lihat nih. Ini banyak yang putus nih ya akarnya pas kita tarik. Tapi nggak apa-apa, tumbuh lagi dia. Jadi nggak usah khawatir.
nggak usah harus hati-hati gitu, nggak usah. Tuh, ya, tuh. Nah, jadi di kalus ini dia akan menumbuhkan akar ya. Tuh. Bukan cuma akar, tunas juga bisa keluar dari kalus. Karena memang dia ya di semacam titik tanda awalnya kehidupan ya. Nah, untuk pengkalusan itu bisa ditambahkan hormon tidiazuron. Nah, kita akan coba nanti ya, supaya teman-teman gampang nanti nyarinya itu. Namanya itu adalah hormon tanaman tidiazuron. Tulisannya THIDIAZURON ya, tidiazuron. Dia masuk ke dalam sitokinin ya, dan dia itu masuk ke hormon sitokinin yang paling cepat pembelahan selnya. Jadi kalau misalnya untuk pembelahan sel, pergunakanlah tidiazuron. Nah, kalau untuk perakaran supaya lebih lebat ya, kita bisa menggunakan hormon IBA namanya, indole butyl triacid. Yuk kita angkat langsung aja ya, nggak usah hati-hati, tarik aja langsung. Tuh, gimana? Ini belum ada perlakuan pupuk dan hormon ya, baru pakai kokopit dan koko fiber. Putus-putus kayak gini ya nggak apa-apa. Nah, insya Allah masih aman. Ini kelihatannya nggak ada pertumbuhan ya, padahal ini lihat nih, ini udah ada kalusnya. Cuma karena proses aja dia. Kalus-kalusnya banyak di setiap mata tunasnya ada. Ini ada yang udah keluar akar. Untuk penggunaan hormonnya mudah-mudahan kita bahas di video yang lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.